مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang ke-24, kita akan membuat satu kajian khusus zakat fitrah. Karena sebentar lagi kita akan sampai di penghujung Ramadan. Dan ketika matahari bulan Ramadan, akhir Ramadan terbenam, maka disitulah wajib membayar zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa tajibul al-fitratu ay zakatul fitri sumiyat bidzalika li anna wujubaha bihi. Wa furidat ka Ramadana fi thani sinil hijrah. Jadi watajibul fitrah ay zakatul fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah itu dinamakan dengan zakat fitrah karena wajibnya karena ketika Idul Fitri datang. Ketika buka, maksudnya nih buka. Al-Fitr itu artinya buka. Jadi buka terakhir Ramadan. Besok udah nggak puasa lagi. Nah, jadi zakatul fitri namanya. Kemudian diwajibkannya yaitu pada tahun kedua hijrah. Seperti juga bulan puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Jadi di periode Makkah puasa Ramadan dan zakat fitrah belum ada, belum diwajibkan. Waqalu ibni al-Labban bi adami wujubiha ghalat kama fi Raudhah. Ada seorang ulama atau Ibnu Labban namanya mengatakan enggak wajib hukumnya, itu adalah pendapat yang salah. Seperti disebutkan dalam kitab Ar-Raudhah. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib. Qala waqi zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdatis sahwi li shalah tajburu naqsas shaumi kama yajburu sujudu naqsas shalah. Kata Imam Waqi, zakat fitrah itu ibarat sujud sahwi di dalam salat. Dia akan menambal kekurangan-kekurangan puasa Ramadan. Apabila ada dicacat sikit sana, kekurangan sini, maka zakat fitrah ini dijadikan untuk penambal kekurangan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai tak bayar zakat. Wa yu'ayyiduhu masaha annaha tuhratul lisaim minal lagwi wa rafath. Dan juga disebutkan di dalam hadis sahih bahwa sesungguhnya zakat fitrah itu untuk mensucikan diri orang yang berpuasa
dari laghwi dan rofas, dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya dan perbuatan-perbuatan yang bernilai maksiat. Jadi namanya orang, kita ini manusia biasa, kadang-kadang di bulan suci Ramadan ini tak lepas dari maksiat, ya, tergelincir kepada kemaksiatan. Nanti zakat fitrah itu akan menjadi penambal, ya, penambal kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi ketika kita melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Wa tajibul fitratu 'alal hur fala talzamu 'ala raqiqin an nafsi bal talzamu sayyidahu anhu. Zakat fitrah itu wajibnya untuk orang yang merdeka. Tidak wajib bagi hamba saya. Hamba saya tak wajib zakat fitrah. Tetapi yang wajib membayar zakat yaitu tuannya, majikannya, tuannya, itu yang wajib zakat. Hamba saya tak wajib, sama sekali tak wajib. Tetapi ketika seorang tuannya ini punya 4, umpamanya hamba saya, maka tuannya yang membayarkan semuanya untuk itu. Tuannya tak bayar, hambanya tak wajib bayar. Yang dosa tuannya, bukan hamba sayanya. Wala an zaujatihi bal in kanat amatan. Juga seorang hamba saya, dia tidak wajib membayarkan zakat istrinya. Ini hamba saya, harus diingat, bukan orang merdeka. Hamba saya, dia tidak wajib membayarkan zakat istrinya, karena dia sendiri tak wajib, apalagi untuk membayarkan kepada istrinya. Bal in kanat amatan fa'ala sayyidaha. Kalau umpamanya istrinya itu kok juga hamba saya, yang bayarkan istrinya itu bukan dia sebagai suami, tetapi majikannya atau tuannya si hamba saya tersebut. Wa illa fa'alaiha kama ya'ti. Kalau istrinya tadi itu orang yang merdeka, jadi ini kasusnya ada seorang hamba saya menikah dengan wanita merdeka. Ini hamba saya ini tidak wajib membayarkan zakat istrinya, tetapi istrinya ini merdeka, dia harus membayar zakat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena hamba ini memang tak wajib bayar zakat. Hamba ini tak wajib bayar zakat. Ketika dia beristri pun dia tak wajib membayarkan istrinya. Tetapi istri itu ketika dia seorang yang merdeka, kalau dia mampu, ya dia bayar untuk dirinya sendiri. Itu. Wala an mukatabin lidafi milkihi wa min thumma lam talzamhu zakatu malihi. Juga tidak wajib zakat fitrah itu bagi mukatab. Mukatab ini hamba sahaya yang punya perjanjian dengan tuannya. Contoh umpamanya, kata tuannya, kalau engkau bisa mengasih saya duit 10 juta maka engkau merdeka. Kemudian terjadi kesepakatan antara hamba saya ini dengan tuannya. Oke, kalau gitu saya mau bekerja dulu, mau mengumpulkan uang 10 juta. Nanti kalau sudah aku dapat, aku berikan kepada tuan, maka saya akan menjadi orang yang merdeka, kata si hamba saya tadi. Ini namanya mukatab. Namanya mukatab. Di mukatab ini tidak wajib zakat fitrah karena statusnya masih disebut hamba saya, belum merdeka. Belum merdeka. Karena dia belum menebus dirinya kepada tuannya. Kenapa lidak fi milkihi? Karena lemah kepemilikannya. Karena dia mengumpulkan duit sebetulnya bukan untuk dia, nanti untuk nebus dirinya dia. Akan diberikan semuanya kepada tuannya. Dan juga tidak wajib bagi hamba saya tersebut membayar zakat malnya. Kalau umpamanya ada seorang tuan mensyaratkan kepada hamba saya, katanya, engkau kalau bisa ngasih saya duit 100 juta, engkau merdeka. Akhirnya hamba saya ini cari duit, dapatlah dia 60 juta, mutar haul 1 tahun, itu dia tak wajib zakat. Kenapa? Karena lemah kepemilikannya. Dia juga sebagai seorang hamba saya memang tak wajib zakat. Karena uang ini nanti, yang 60 juta ini nanti ketika sudah genap 100 juta, akan diberikan kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya tadi. Wala nafaqatu aqribihi wal istiqlalihi
lam talzam sayyidahu anhu. Ini kita berbicara masalah hamba saya, walaupun sekarang ini apa istilahnya sudah bisa dikatakan tidak ada, tetapi ini sebagai amanah ilmu kita sampaikan. Kita tak tahu nanti ke depan. Nah, yang penting kita sampaikan. Jadi hamba saya ini juga dia tidak wajib membayarkan zakat untuk keluarganya, dan bagi tuannya juga tidak wajib membayarkan zakatnya dia. Karena hamba saya kalau mukatab ini dia sudah mandiri. Dia sudah cari duit sendiri, walaupun nanti akan kembalinya untuk disetorkan, diberikan kepada tuannya. Jadi tuannya sudah tidak kewajiban untuk membayar zakat hamba sayanya tadi. Berbeda dengan hamba saya yang bukan mukatab. Nah, itu tuan yang akan membayarkan semua. Bi syamsin lailata fitrin min ramadana ay bi idraki akhiri juz'in minhu wa awali juz'in min syawal. Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ketika matahari terbenam, orang yang menemukan, maka baginya wajib zakat fitrah. Maksudnya apa? Bidraki akhir juz'in minhu wa awali juz'in min syawal. Karena orang yang menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, berarti dia mendapatkan akhir Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Jadi ini menjadikan satu syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah, yaitu orang yang menemukan akhirnya bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Nah, jadi ini kadang-kadang ini sering jadi permasalahan kebingungan pada masyarakat. Nah, ini contohnya macam mana nih? Contoh satu. Fala tajibu biman hadasa ba'dal ghurub min waladin wa nikahin wa milkin wa milki kinin wa ghinan wa islamin wala taskutu bima yahdusu ba'dahu min mautin wa idkin wa talakin wa muzili milkin. Pertama, tidak wajib membayar zakat apabila terjadi kelahiran setelah matahari terbenam. Ada seorang bayi lahir setelah matahari. Dia lahir dia sudah masuk di bulan Syawal. Ramadan dia tak tahu. Jadi umpamanya sebelum maghrib bawa ke rumah sakit, sudah nak keluar, ya. Akhirnya setelah azan maghrib, ini sedang proses persalinan sebelum mulai asar, setelah azan maghrib baru bayi tersebut lahir. Bayi ini tidak wajib dibayarkan zakatnya pada tahun ini, maksudnya tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak menemukan akhirnya bulan Ramadan, dia masih di dalam perut ibunya. Jadi setelah atau nikah. Orang yang akan nikah setelah matahari terbenam, yaitu di malam Idul Fitri, itu seorang suami tidak punya kewajiban membayar zakat istrinya. Karena seorang suami itu mestinya dia wajib membayarkan zakat istrinya, wajib. Tetapi ini pernikahan terjadi setelah terbenam matahari akhir Ramadan. Malam Idul Fitri, qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, halal. Suami istri. Si istri ini zakatnya bayar tapi bukan tanggungannya si suami. Kenapa? Karena engkau waktu Ramadan tuh engkau belum jadi istriku. Setelah masuk bulan Syawal nih, malam Idul Fitri, baru engkau jadi istriku. Jadi secara fikih, nah ini kita berbicara secara fikih. Secara fikih kewajiban bayar zakat ini bukan tanggung jawab suami. Tapi kalau suami nak bayarkan, ya silakan, nggak ada masalah. Ini kita berbicara masalah fikih. Oke, jadi kepada para pemirsa, seandainya umpamanya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bertanya. Apabila saya bisa jawab, maka semampunya akan saya jawab. Kita akan sama-sama berbagi tentang ilmu di dalam kesempatan ini, khususnya kita yang sekarang kita bahas, yaitu tentang masalah zakat fitrah. Fala tajibu mahadasa badal ghurub min waladin wa nikahin wa milkin kinin wa ghinan. Atau seorang tuan
malam Idul Fitri dia beli hamba sahaya. Dibeli seorang hamba sahaya. Si Sayyid ini tidak wajib membayarkan zakat hamba saya tadi karena hamba saya tadi waktu Ramadan, akhir Ramadan belum menjadi miliknya. Begitu juga ghinan, kaya. Orang pada akhir Ramadan, dia melarat, nak makan tak bisa. Betul-betul makan tak bisa. Makan satu hari pun tak bisa, cukup melarat betul, termasuk fakir miskin. Tetapi ketika masuk azan maghrib, Idul Fitri, tiba-tiba berdatangan orang ngasih dia banyak. Ngasih. Ada orang ngasih dia duit malah kan banyak. Malam itu dia jadi orang kaya. Orang mampu lah. Malam itu dia menjadi orang yang mampu. Padahal sebelum terbenam matahari, dia memang melarat. Maka dia ini tidak wajib membayar zakat karena dia tidak pada waktu akhir Ramadan, ya, keadaannya tidak mampu. Mampunya setelah terbenamnya matahari. Kalau dia nak bayar macam mana? Ya bagus. Bukan berarti tak boleh. Bayar baguslah. Karena waktu itu sudah mampu. Maksudnya secara hukum fikih, jadi orang yang dia kayanya itu setelah masuk di bulan Syawal, jadi ibarat orang yang lahir setelah terbenamnya matahari. Jadi ibaratnya waktu dia waktu Ramadan tadi, akhir Ramadan masih di dalam perut ketika dia lahir, sudah masuk di bulan Syawal, dia tidak menemukan akhirnya bulan Ramadan, hanya awalnya bulan Syawal. Tahun depan dia baru kewajiban. Tapi kalau nak bayar, silakan saja kalau nak bayar, tidak ada masalah. Kemudian Islam. Kemudian Islam. Ada orang masuk Islam persis malam Idul Fitri. Ini dia belum kewajiban membayar zakat fitrah. Karena akhir Ramadan dia belum menjadi seorang yang wajib zakat. Sama lah tadi seperti orang yang miskin. Betul, di akhir Ramadan dia tak wajib bayar zakat, masuk orang miskin. Tetapi kalau dia nak bayar, ya silakan saja, tidak masalah. Cuman hakikatnya itu tidak wajib baginya. Wala taskutu bima yahdusu ba'dahu min mautin wa idkin wa talakin wa muzili milkin. Dan zakat fitrah itu tidak akan gugur apabila terjadi kematian setelah terbenam matahari. Ada orang meninggal dunia malam fitrah. Ini berarti wajib membayar zakat. Kenapa? Karena orang ini dia menemukan akhirnya bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Wajib dia membayar zakat fitrah. Jadi kemudian wa'idqin, orang yang dimerdekakan setelah masuk waktu maghrib malam Idul Fitri, itu juga tidak wajib membayar zakat. Wa talaqin, ada pertanyaan? Abu Ya, bolehkah membayar zakat fitrah tidak melalui amil, tetapi langsung diberikan kepada yang berhak menerima? Ya. Hukumnya boleh, ya. Jadi berzakat langsung kepada penerimanya, mustahiknya hukumnya boleh. Jadi melalui amil boleh, diberikan langsung kepada mustahiknya juga boleh, ya. Sama-sama sah, ya. Oke. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa talakin wa muzilin. Wa talakin, kalau ada sepasang suami istri malam Idul Fitri, naudzubillah, begaduh, akhirnya diceraikan istrinya malam Idul Fitri. Besok nak raya, mungkin tak diberikan baju raya, istri ngamuk-ngamuk, kan? Engkau ini memang matre katanya. Akhirnya macam-macam begaduh baru diceraikan malam Idul Fitri. Setelah diceraikan malam Idul Fitri, zakatnya siapa yang bayar? Seorang suami kan wajib membayarkan zakat kepada istrinya. Atas nama istrinya dia harus membayarkan.
Yang seperti ini ketika pencaraian itu terjadi setelah terbenam matahari, maka tetap kewajiban membayar zakat fitrah. Tadi itu wanita itu adalah kewajiban si mantan suaminya ini tadi. Nah, berbeda dengan akad nikah tadi. Nah, kalau akad nikah ini justru dia pas malam Idul Fitri baru dia menikah. Kalau ini tidak. Kenapa? Karena suami istri ini dia menemui akhirnya bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Tetap wajib. Jangan, itu udah bukan bini aku, kata dia. Nah, itu udah bukan istri saya tak wajib zakat. Tidak bisa. Karena engkau menceraikan istrimu setelah terbenam matahari. Wajib. Kemudian wa muzili milkin. Muzili milkin, orang sebelum terbenam matahari, dia kaya. Sebelum terbenam matahari, dia kaya. Sampai masuk waktu maghrib, dia kaya. Ternyata sebelum dia bayar zakat, pada waktu itu, umpamanya aku nak bayar besok pagi lah. Besok pagi aku nak bayar. Tiba-tiba malam itu ada kejadian perampokan segala macam, rumahnya disita orang, dia ambil orang, dia jatuh miskin, melarat habis. Ya, melarat habis. Wajib tak dia zakat fitrah? Wajib hukumnya. Kenapa? Karena dia sebetulnya ketika masuk bulan Syawal itu dia sudah mampu, mestinya dia harus bayar. Tetapi karena tidak cepat dibayarkan, akhirnya harta itu hilang. Tetap kewajiban membayar zakat ada di pundaknya. Jadi begitu. Jadi kejadian itu tidak menjadikan gugurnya zakat fitrah tadi. Wa waktu adaiha. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana hukum zakat fitrah atau mal dari tabungan hasil pinjaman bank, deposit di tabungan dari berhutang ke bank? Bagaimana hukum zakat fitrah mal dari tabungan hasil pinjaman bank, deposit di tabungan dari berhutang ke bank? Ya. Hukumnya tetap wajib dibayarkan. Ya, tetap wajib dibayarkan. Menurut pendapat ini lebih berhati-hati. Menurut pendapat yang lebih hati-hati, ulama mengatakan itu tetap wajib dibayarkan. Jadi orang berhutang, umpamanya dia hutang 100 juta pada orang lain. Nah, mutar 1 tahun, ini wajib dibayarkan. Nah, ini sebagian ulama mengatakan berpendapat demikian. Dan itu otomatis lebih berhati-hati. Pendapat yang lebih berhati-hati. Jadi karena orang yang dihutangi, dia tidak di dalam kekuasaannya uang itu sekarang di dalam kekuasaan orang yang berhutang dengannya, maka itu tetap dizakati walaupun uang yang budget yang ada, nominal yang ada yang dia pegang itu yaitu asal dari hutang ataupun dari bank itu tadi. Ya. Jadi urusan halal dan haram ini urusan lain. Urusan zakat zakat ini hanya membahas tentang nisab, itu yang dibahas. Nah, kalau Anda memiliki nisab sekian, maka Anda wajib menzakati, ya, menurut pendapat ulama. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, ya, tapi kita lebih mengambil kepada tetap dizakati. Karena ulama mengatakan hutang itu tidak menjadikan gugurnya pembayaran zakat. Kalau jadi gugurnya pembayaran zakat, nanti orang kaya-kaya yang super kaya itu tak pernah lepas hutangnya dari bank. Walaupun dia itu menjadi orang triliuner, miliarder, tapi di bank dia mesti punya hutang tuh. Entah kredit mobil Velfire, entah kredit villa besar sekian puluh miliar, tetap dia punya hutang. Tetapi orang yang seperti itu diwajibkan tetap membayar zakat karena dia punya budget yang ada di tangannya. Wallahu a'lam. Kita sambil melanjutkan sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila ada, ya. Saya akan sebisa saya akan jawab insyaallah. Kalau tidak, kita akan sama-sama kita pelajari lagi. Wa waktu adaiha min waqtil wujubi ila ghurubi syamsi yaumil fitri. Fayalzamul khurra al-madhkura ayu addiya
ayu addiyaha qabla ghurubi syamsihi. Waktu membayar zakat fitrah itu kapan? Waktu membayar zakat fitrah itu mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan, maksudnya pas masuk bulan Syawal, sampai terbenamnya matahari hari pertama bulan Syawal. Jadi waktunya itu 24 jam. Mulai terbenam matahari sampai terbenam matahari. Makanya kita, orang-orang kita tuh, orang tua kita dulu mengatakan malam Idul Fitri itu apa? Malam fitrah. Nah, orang bilang malam fitrah. Kenapa? Karena mereka justru untuk periode orang tua-tua kita yang dulu itu biasanya mereka membayar fitrah itu persis pas malam Idul Fitri. Nah, jadi sampai lebih tenar mereka mengatakan apa? Malam fitrah. Nah, malam fitrah. Memang yang paling afdol membayar zakat fitrah itu ya di malam Idul Fitri itu. Jadi pas waktu wajibnya datang kemudian dibayarkan. Sedangkan membayar zakat sebelum waktu wajibnya datang, hukumnya boleh. Mulai awal Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Boleh. Tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 29 atau mungkin tanggal 30 kalau Ramadannya 30 hari, boleh bayar dan sah. Cuma yang afdal kapan? Yang afdal setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Karena begitu terbenam baru wajib, baru dibayarkan. Begitu. Cuma sekarang terjadi semacam pergeseran atau dikarenakan sesuatu hal dan lain sebagainya, akhirnya banyak yang membayar zakat fitrah ini sebelum malam Idul Fitri, sebelum malam. Kalau kita berbicara masalah afdal, ya afdal pada malam hari itu tadi. Ya kadang-kadang mungkin ya karena kesibukan dan lain sebagainya pada malam Idul Fitri itu dijadikan penyebab akhirnya orang-orang yang ingin menerima zakat menjadi panitianya itu mungkin keberatan untuk menerima, akhirnya dibayarkan sebelum malam Idul Fitri. Kita berbicara masalah bukan masalah kesibukan, karena kita fikih kita hanya berbicara masalah yang paling afdal kapan? Yang paling afdal yaitu malam Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Itu yang paling afdal, paling afdal. Dan batas terakhirnya sampai terbenamnya matahari di hari pertama Idul Fitri. Jadi masih sah, cuma fadilahnya tidak seperti membayarkan sebelum sholat Idul Fitri, ya. Masih dianggap sah, masih disebut masih menggugurkan kewajiban zakat fitrah itu tadi, walaupun fadilahnya jauh sekali dengan dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Wa ilzamul qura al-madhkura ayyadhiya qabla ghurubi syamsi. Wajib hukumnya membayarkan sebelum terbenam matahari, yaitu pada 1 Syawal. Aman ay an kulli muslimin talzamuhu nafaqatu bi zawjiyah aw milkin aw qarabah hinal ghurub walau raj'iyah aw hamilan ba'inan walau amatan falzamu fitratuhuma kana faqatihima. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang muslim dan setiap untuk pribadinya dan juga untuk orang yang ditanggung nafkahnya seperti istrinya, anaknya, ya, keluarganya, atau karena milik yamin, yaitu karena hamba sahayanya. Seorang majikan atau tuan wajib membayarkan zakat hamba sahayanya. Seorang suami wajib membayarkan zakat istrinya. Seorang ayah wajib membayarkan zakat anak-anaknya. Hukumnya wajib. Seorang anak wajib membayarkan zakat orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu, wajib bagi anak untuk membayarkan zakat orang tuanya. Jadi itu termasuk qorobah keluarga. Juga walau raj'iyah, seorang istri yang ditalak raj'i itu kewajiban zakat fitrah masih yang wajib membayarnya adalah suaminya. Jadi masih di dalam iddahnya, ya, masih di dalam iddah. Jadi kalau sudah ditalak tapi talak 1 dan talak 2, ya, dan masih di dalam iddah, itu yang membayarkan zakat wajib suaminya yang membayarkan zakatnya wajib.
Au hamilan ba'inan, atau yang sudah ditalak ba'in atau talak 3 yang sudah tidak bisa balik lagi tetapi sedang hamil. Seorang istri yang sedang hamil ditalak 3. Itu zakat fitrahnya wajib yang bayar suaminya, mantan suaminya. Wajib selagi dia masih di dalam iddah. Ya iddahnya orang hamil berarti sampai melahirkan. Itu zakatnya ditanggung oleh mantan suaminya. Walau amatan, walaupun istri itu adalah seorang amat atau hamba sahaya perempuan. Fayalzamu fitratuhuma kanafaqatihima, maka wajib membayar zakat fitrahnya juga seperti menafkahinya. Maksudnya gimana? Orang laki-laki, seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak 1 atau talak 2, itu hukumnya wajib menafkahi istrinya selama waktu iddah, yaitu sekitar 3 bulan. Jangan sudah diceraikan, sudah engkau apa terserah, makan cari sini. Tidak. Kalau talak itu talak 1 dan 2, ini masih kewajiban suami sampai iddahnya selesai, baru engkau nak makan cari sendiri. Sebelum iddah selesai, wajib suami mengasih nafkah. Biasanya kasih nafkah. Itu hukumnya wajib. Talak 1 dan talak 2. Atau talak 3 tetapi hamil, itu tetap dikasih nafkah sampai bayi inilah lahir, anaknya lahir. Anaknya siapa? Tentu anaknya laki-laki yang menceraikannya tadi, ayahnya. Itu jadi wajibnya zakat fitrah itu berhubungan dengan kewajiban menafkahi. Kalau orang masih kewajiban menafkahi, berarti dia masih kewajiban membayarkan zakat fitrahnya. Wala tajibu an zaujatin nasyidatin li suquti nafaqatiha anhu, bal tajibu 'alaiha in kanat ghaniyah. Tidak wajib membayarkan zakat pada seorang istri yang nusyuz. Di seorang suami punya istri yang durhaka. Punya istri yang durhaka, minggat dia. Ini istri yang minggat durhaka ini tak wajib dikasih nafkah. Biarkan. Tidak wajib dikasih nafkah. Walaupun statusnya masih istrinya. Tetapi karena dia nusyuz atau durhaka kepada suaminya, maka kewajiban menafkahi gugur. Ya, ini juga dalam rangka untuk pengajaran kepada si istri itu tadi. Jadi jangan menjadi seorang istri ini kadang-kadang sok sekali dengan suaminya, sikit-sikit nak minggat, jangan. Jangan begitu. Jangan menjadi seorang istri yang durhaka. Seorang anak durhaka kepada orang tuanya haram. Seorang istri durhaka kepada suaminya juga haram. Bahkan sampai kewajiban nafkah gugur, ya. Secara hukum syariat, istri yang durhaka tadi tidak wajib dinafkahi dan tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi bagaimana? Jadi zakat fitrahnya itu bal tajibu 'alaiha in kanat ghaniyah. Jadi zakat fitrah itu ya wajib atas dirinya si wanita tadi itu, istri yang durhaka itu tadi. Engkau bayar sendirilah. Kalau engkau kaya, engkau wajib bayar sendiri. Bukan urusan suami lagi. Wala an khurratin ghaniyatin ghaira nasidatin tatamu'sirin. Juga tidak wajib zakat fitrah bagi seorang suami untuk membayarkan seorang suami melarat. Dia tidak wajib membayarkan zakat istrinya, ya, walaupun istrinya tuh kaya. Kasihan sepasang suami istri, suaminya papa kedana, tak punya papa, istrinya kaya raya. Hakikatnya nih yang wajib bayarkan zakat istri itu walaupun kaya. Jadi istilahnya nih hartanya terpisah, suami punya harta sendiri, istri punya kekayaan sendiri. Tetapi ternyata si suami ini melarat, papa kedana, tak punya apa-apa. Karena ketidakmampuannya ini, dia tidak wajib membayarkan zakat istrinya, nggak wajib. Menjadi nggak mampu, dia untuk diri sendiri dia tidak mampu. Maka macam mana dia membayarkan zakat istrinya? Nah, tidak wajib. Kalau memang si suami ini tadi adalah
orang yang melarat. Fala talzamu alaihi lintifai yasarihi wala alayya likama litaslimi nafsahu lahu. Dan bagi istri itu tadi tidak wajib membayar zakat juga untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena seorang istri itu betul-betul 100% memasrahkan dirinya kepada suaminya. Bang, abang nak bayar zakatkan saya, tak bayar zakatkan saya, itu tanggungan abang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak bayar, aku tak dosa. Bahkan kasusnya di sini istrinya tuh kaya. Istrinya tuh kaya, tetapi kewajiban tetap jatuh kepada suaminya. Tidak ada kewajiban istri membayarkan zakat dirinya sendiri, itu tidak ada. Karena secara hukum seorang istri ini sudah kewajibannya sudah dipasrahkan 100% kepada suaminya. Kalau dia nak bayar sendiri, kalau nak bayar sendiri terserah, tak ada masalah. Ya. Kalau dia nak bayar sendiri, udahlah bang, bapang abang ini tak punya apa-apa, melarat, udahlah aku bayar sendiri aja. Tak apa-apa, boleh. Tapi itu tidak wajib atasnya, juga tidak wajib atas suaminya. Wala an waladin saghirin ghaniyin fatajibu min malihi. Juga seorang ayah tidak wajib menzakati anaknya yang kaya. Ayahnya melarat, anaknya bukan main kaya. Ada orang suka mungkin dengan anaknya masih kecil dikasih duit banyak, bapaknya tetap melarat. Bapaknya tak bisa menzakati. Ya bapaknya enggak wajib walaupun anaknya itu kaya. Fatajibu min malihi. Walsarin wala an waladin saghirin ghaniyin fatajibu min malihi fa in akhrajal abu anhu min malihi jaza wa raja'a innawa arruju'a. Nah, jadi seandainya kok orang tuanya dia mau membayarkan, ya silakan, ya silakan. Kalau nanti nak minta balikkan duitnya tak apa-apa, ya boleh, tak ada masalah. Wa fitaratu waladi zina ala ummi. Anak zina. Anak zina siapa yang bayarkan zakatnya? Anak zina kewajiban zakatnya pada ibunya karena dia tidak punya ayah. Secara syariat anak zina tidak punya ayah, maka tidak ada yang ayah yang berkewajiban membayarkan zakatnya. Jatuhnya wajibnya zakat itu pada ibunya. Makanya binnya pun bin ibunya, tidak bin ayahnya. Karena tidak ada bin itu menurut biologis, tidak ada. Jadi syariat tetap walaupun secara biologisnya ketahuan bapaknya siapa, tetapi secara syariat kalau itu di luar nikah maka nasabnya tidak menyambung kepada ayahnya. Jadi dia tidak diwajibkan bagi si laki-laki tadi untuk membayarkan kepada anak zina. Ada pertanyaan, apakah nilai hitungan zakat dengan beras dan dengan uang sama? Ya. Zakat asal, zakat fitrah ini sebetulnya nanti di akhir ini. Mungkin kita kalau waktu ini kita tidak cukup, kita akan nanti sambung untuk pertemuan yang mendatang. Pertemuannya masih insya Allah besok kan belum hari raya. Jadi kita masih bisa membahas zakat fitrah ya. Nah, masih ada waktu. Kalau hari ini tidak selesai. Itu pertanyaan tadi. Zakat fitrah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu wajib pakai makanan pokok. Nah, jadi semacam kalau kita beras. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah boleh pakai uang. Nah, kalau kita mau mengikut pendapat yang hati-hati, nomor satu, ini pendapat yang hati-hati. Kalau nak bayar zakat yang tidak ada keraguan keabsahannya, satu, bayarlah pakai beras atau pakai makan pokok. Ini tidak diragukan, ini dimufakati oleh seluruh ulama bahwa aslinya memang zakat fitrah itu pakai makanan pokok, bukan pakai duit. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan boleh zakat fitrah itu dengan qimah. Qimah ini apa? Kalau keluarkan makanan pokok itu berapa, itu dikimahkan. Nilainya berapa diganti dengan uang. Nah, diganti dengan uang. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Boleh menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi itu bukan pendapat jumhur ulama.
Jumhur ulama mengatakan tetap menggunakan makanan pokok. Dengan alasan, tapi sekarang dengan alasan mudah pembagian dan lain sebagainya. Oke. Kalau orang membayar pakai beras, ada lagi perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama ketika membayar zakat fitrah menggunakan beras. Menurut Imam Syafi'i menggunakan uang, menurut Imam Syafi'i kadar satu sok itu 2,4. Jadi arba'atu amdad, satu mud itu 6 on. Jadi 4 mud itu satu sok. Satu sok itu berarti 2,5 gram. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, satu sok itu kalau tidak salah 3,8. Ya. 3,8 sekitar 4 kilo. Itu satu sok. Nah, jadi ada perbedaan pendapat. Satu sok itu menurut Imam Syafi'i sekitar 2,4 sampai 2,5 kilo. Ya, Imam Abu Hanifah ya kalau tidak salah 3,8 berarti sekitar 4 kilo kurang. 4 kilo kalau kita bulatkan sekitar 4 kilo. Jadi kalau orang nak hati-hati, nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama mengatakan ketika orang tidak membayarkan zakat dengan uang, maka dia harus mengikuti ukuran soknya Imam Abu Hanifah. Karena dia membayarnya pakai uang ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Maka soknya juga harus Imam Abu Hanifah. Jadi anggaplah kita bulatkan 4 kg. Berarti 4 kg kalau kita duitkan berapa? Kalau berasnya 12.000 atau 13.000, 13.000 kali 4. Nah, ini kalau kita nak hati-hati, ya, tapi ini perbedaan pendapat. Ini kemudian ada ulama, ini alasannya kenapa? Karena mereka mengatakan kalau membayar dengan uang mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, tetapi ukuran berasnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, itu namanya secara fikih namanya talfik. Nah, masalah talfik ini dijadikan perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, di antara para ulama mengatakan talfik ini tidak boleh. Jadi kalau Anda ingin membayarkan zakat dengan uang, maka harus mengikuti ukurannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berarti sekitar kita bulatkan 4 kilo, berarti 12 kali 4 atau 13 kali 4. Berapa itu? Sekitar hampir 50.000, ya. Hampir 50.000 per orang. Per orang hampir 50.000 rupiah. Jangan ukuran sekarang. Itu kalau kita nak ikut pendapat tidak boleh talfik. Cuman ada sebagian ulama, nah ini berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan untuk orang awam ini tidak apa-apa. Karena untuk memudahkan orang awam ini susah. Dia tidak paham yang ilmu yang mendetail-detail seperti itu. Jadi dimudahkan saja. Jadi pendapat sebagian mengatakan, ada yang mengatakan diperbolehkan talfik. Cuma yang hati-hati yang mana? Yang hati-hati otomatis yang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, uang dan ukurannya. Jangan digabungkan ukurannya ikut Imam Syafi'i, uangnya ikut Imam Abu Hanifah. Nah, ini makanya masalah seperti ini kita berbicara tentang masalah mana yang paling utama. Sedangkan untuk sekarang kebanyakan orang pakai uang tapi ukurannya mazhab Imam Syafi'i. Macam mana? Nah, ini berarti mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan talfik. Nah, memperbolehkan, tapi ini justru kekuatan pendapatnya, maksudnya ini urutannya ini urutan yang terakhir. Yang pertama bayarlah dengan beras, ya. Ini yang paling afdal untuk seluruh ulama. Kemudian kalau mau uang, bayarlah juga dengan ukurannya Imam Abu Hanifah sekitar 4 kiloan, ya. Nah, itu dihitung jadi berapa? Terus yang ketiga ini pendapat yang paling ringan. Maksudnya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan enggak apa-apa talfik, untuk orang awam enggak apa-apa. Nah, karena untuk memudahkan orang awam. Ribet orang awam sekarang. Kalau harus begini, aduh susah betul agama nih. Nah, jadi ini pendapat, tetapi urutan yang menjadi urutan afdal yang ketiga, ya. Ini terjadi karena yang ketiga ini menurut pendapat yang kedua ini tidak sah. Menurut pendapat yang ketiga ini juga tidak sah. Jadi kita nak pilih yang mana? Kita pilih yang paling afdal atau yang tengah-tengah atau yang ketiga itu tadi. Jadi itu sedikit masalah tentang masalah berzakat tetapi dengan menggunakan uang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Qala fil bahri walau ghaba zawju Qala fil bahri walau ghaba zawju fali zawjati iqtiradu nafaqatiha lid-darura la fitrataha li'annahu al-mutalabu wa kadza ba'duhu al-muhtaj. Ketika ada seorang suami pergi tak tahu di mana rimbanya. Istri bingung, ni mana bang ni tak balik-balik, ya Allah. Nak, bapak kau ni mana tak balik-balik, macam mana ni nak? Datanglah bulan suci Ramadan. Ketika seorang istri ditinggal suaminya, itu dia diperbolehkan berhutang untuk nafkah mereka ini. Nanti suaminya yang tanggung. Tetapi kalau untuk zakat tidak. Kalau suaminya tidak ada, maka dia tidak wajib berhutang untuk membayar zakat di diri mereka, istri ataupun anaknya, enggak wajib. Karena tak ada, entah bapak engkau tak kemana, pergi, tak tahu. Rimbanya tak tahu di mana. Tak balik-balik, hari raya pun tak balik. Ini tidak tahu. Ini berhubungan dengan kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Jadi kalau nafkah boleh berhutang, kalau zakat tidak perlu berhutang. Ya, karena itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab si istri untuk menzakati dirinya sendiri atau menzakati anak-anaknya. Wa tajibul fitratu ala man marra amman dzukira infadula an kuti mumawani lahu talzamu mu'natuhu min nafsi wa ghairihi yauma idin wa lailatahu wa an malbasin wa maskain wa khadibin yahtaju ilaiha wa aw mumawwanuhu wa an dainin alal mu'tamad khilafan lil majmu' ma yukhrijuhu fiha ayil fitrah. Zakat fitrah itu wajib dibayar apabila seorang punya kelebihan makanan pokok untuk malam hari raya dan besok. Dia sudah punya rumah, alhamdulillah, dah punya pakaian, dah ada. Dia keluarganya 4 orang, punya beras 20 kilo. 20 kilo. Satu hari satu malam, itu kalau makan paling habis beras berapa kalau 4 orang? Anggaplah 4 orang malam masak 1 kilo, siang masak 1 kilo. Dia punya beras 15 kilo atau 20 kilo. Ini sudah wajib. Apalagi dah punya motor Vario. Walaupun kreditnya belum lunas. Jadi standarnya begitu, punya beras lebih untuk makan malam sama besok siang, itu sudah kewajiban zakat fitrah. Apalagi sudah punya kreditan motor dan lain sebagainya. Itu harus hati-hati. Yang aku tak punya duit lah, sekarang tak bayar zakat. Enak aja tak punya duit, depan mata kau pinggir kanan kiri duit semua tuh. Ya kan? Segala macam barang-barangnya banyak dan sebagainya. Itu. Jadi kelebihannya hanya dihitung kalau makanan pokoknya lebih, itu saja sudah kewajiban untuk kepentingannya dan kepentingan orang-orang yang wajib dinafkahinya pada malam dan siang bulan hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Wa hiya zakatul fitri sa'un wa huwa arba'atu amdadin wal muduritun wa sulusun wa qaddarahu jama'atun bi khufnatin bi kafain mu'tadin layinin an kulli wahidin min ghalibi kuti baladihi ay baladil muadda anhu fala tujzi'u min ghairi ghalibi kutihi aw kuti muaddin aw baladihi li tasawwufin nufusi lidzalik wa min samma wajaba sarfuha li fuqara'i baladil muadda anhu fa illam yu'raf ka'abikin wa fi ara'un minha ikhraju halan. Sekarang zakat fitrah itu ukurannya berapa? Ini kalau ukuran zaman dulu masih hitungan 1 sok 4 mud. 1 mud dihitung itu 6 on. 6 on itu dikali 4 jadi 2,4 kilogram. Digenapkan di kita sekarang jadi 2,5 kilogram. Dan itu dibayar adalah dengan makanan pokok yang umum, ya. Makanan yang pokok yang sekarang kita makanan pokoknya beras. Nah, maka dibayarlah dengan beras. Wa min sama wajaba sarfuha li fuqara'il balad muadda anhu fa illam yu'raf ka'abikin fa fi ara.
minha ikhrajuha halan wa minha anha la tajibu illa idza ada wa fi qaulin la syai'. Sekarang zakat fitrah itu dibagikan di mana? Di tempat orang yang dizakati. Di tempat orang yang dizakati. Zakat fitrah itu. Orang balai yang dizakati dibagi di balai. Orang Tanjung Batu Kundur dizakati dibagi di Kundur. Orang Tanjung Pinang bagi Tanjung Pinang. Orang Batam bagi Batam. Orang Jawa bagi di Jawa. Di tempat orang yang dizakati itu tadi. Far'un wala tujzi uqimatun wala ma'ibun wa musawwisun wa mablulun ay illa in jaffa. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i tidak mencukupi, tidak sah zakat fitrah dengan qimah. Ini kita berbicara masalah mazhab Imam Syafi'i. Tadi kita sudah terangkan secara meluas. Kalau secara mendasar pendapat mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah dengan qimah atau dengan duit, tak sah. Itu menurut Imam Syafi'i. Makanya terjadi perbedaan pendapat tadi jumhur ulama kecuali Imam Abu Hanifah. Juga tidak sah dengan barang yang cacat, beras-beras yang jelek-jelek kok digunakan untuk zakat, tak sah. Ataupun berkutu, kutunya banyak dibayarkan untuk zakat, padahal dia tak mau makan beras berkutu, dizakatkannya, tak sah. Wa mablul atau basah, zakat pakai beras yang basah, tak sah. Ya, lebih berat dia, basah itu lebih berat, mestinya 2 kilo, jadi 2,5 kilo tambah air setengah kilo, tak sah. Wa ada li sholiyatil al-iddikhar wal ikhtiyar. Tetapi kalau dia sudah kembali normal, apanya bagus lagi, ya boleh dizakatkan. Wa harumat akhiruha, kita selesaikan sekarang insyaallah ya. Jadi supaya tidak ada besok malam, kita akan ganti tema lagi insyaallah. Wa harumat akhiruha an yaumihi ay idi bila udhin ka ghaibati malin mustahiqin wa yajibul qada'u fawran li isyanihi. Haram hukumnya membayar zakat fitrah itu sampai melewati 1 Syawal. Matahari terbenam belum dia zakat 1 Syawal itu hukumnya haram, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalau uzur. Uzurnya apa? Uzurnya satu seperti kaghaibati malin, seperti duitnya hilang. Beras nih dah saya siapkan tadi di situ. Pas nak dibayar hilang pula dicuri. Atau duit habis malam kemarin, habis semua, hilang. Akhirnya nak bayarkan besok tak ada. Tanggal 2 Syawal baru dapat duit dari orang ngasih, baru dizakat. Tak masalah. Itu karena uzur namanya. Atau mustahiknya tak ada. Nak bayar ini, aku nak bayar ke siapa nih? Kok orangnya kaya semua, tak ada. Sampai terbenam matahari tak dapat orang. Nah, ini tak apa-apa. Tetapi kalau orang tuh sengaja, wajibu qada'u fawran li isyani, wajib diqada secepatnya, enggak usah nunggu Ramadan sekarang, enggak usah nunggu nanti malam Idul Fitri. Ada orang tanya kemarin, bagaimana kalau kita yang tahun kemarin tuh lupa? Bagaimana, Bu ya? Kalau tahun kemarin tuh lupa, apa boleh digabung apa tidak? Katanya. Ya. Kalau tahun kemarin lupa, mulai sekarang kau dengar suara ini, engkau wajib bayar sekarang. Tak boleh ditunggu nanti mulai malam Idul Fitri, karena sudah bermaksiat kepada Allah, dibayar fauran secepatnya. Tidak boleh ditunda-tunda lagi karena telah bermaksiat. Wa yajuzu ta'jiluha min awali Ramadan wa yusunna alla tu'akhkhara an salatil Id. Boleh didahulukan awal Ramadan, 1 Ramadan, tapi kalau bulan Sa'ban belum boleh. Dan kemudian disunahkan dibayar sebelum salat Id. Sunnah. Hukumnya dibayar sebelum sholat Id. Ini harus diperhatikan betul. Hukumnya sunnah dibayarkan sebelum sholat Id. Setelah sholat Id masih boleh sampai terbenam matahari. Cuma hukumnya, faidahnya sudah jauh berbeda dengan sebelum sholat Id. Haram setelah terbenam matahari. Yusanu ta'khirul intidharihi nahwi qaribin aw jarin lam taghrubis malam taghrubis syams. Zakat fitrah boleh dibayar di akhir-akhir sebelum matahari terbenam kalau menunggu kerabat-kerabat. Punya kerabat-kerabat yang melarat-melarat, dia belum datang, nanti dia jam 2 baru datang sini, aku nak kasihkan zakat ni ke dia lah, tunggu aja dia datang, tak apa-apa. Karena untuk menunggu kerabat tadi, kerabat yang melarat, yang berhak untuk menerima zakat. Terus perlu diketahui catatan terakhir, orang membayar zakat fitrah itu yaitu dengan
makanan yang biasa dimakan atau yang lebih bagus. Ada pertanyaan, bagaimana seorang istri yang ditinggal suaminya kerja melayani, nggak nampak, hilang tulisannya. Jadi perlu kita perhatikan, orang berzakat fitrah itu harus dengan makanan beras yang dia biasa makan, ya minimal sama, dan kalau lebih bagus itu adalah boleh, tidak boleh yang lebih jelek. Kalau berzakat fitrah dengan yang lebih jelek dari yang biasa dia makan, maka fitrahnya tidak sah. Minimal sama atau lebih bagus, ya. Jangan cari yang murah-murah tetapi justru menjadikan zakat fitrah itu tidak sah. Bukan ukuran duitnya, tetapi mutunya berasnya. Kadang berasnya sama, berasnya tidak sama, tetapi harganya berbeda karena lain toko. Jadi yang dilihat tuh jangan harganya, tetapi mutunya. Oh, beras ini, beras yang saya makan biasanya 13.000. Tapi ada ini orang jual yang lebih jelek dari itu 13.000 juga. Itu tidak boleh. Jadi yang dilihat itu bukan 13.000-nya, tetapi mutu beras ini di bawah itu. Cuma dia jual toko itu memang lebih mahal. Nah, jadi tidak. Yang dilihat adalah mutunya, bukan harganya. Pertanyaan, bagaimana seorang istri yang ditinggal suaminya kerja nelayan, yang pulang setahun sekali untuk membayar zakat? Tadi sudah kita terangkan, seorang suami yang pergi ghobah, tapi itu tidak ketahui di mana rimbanya, seorang istri tidak wajib zakat, tidak wajib membayarkan zakat dirinya. Kalau suaminya tadi nelayan pas malam Idul Fitri, sebetulnya nih tinggal koordinasi aja sekarang nih bisa. Kalau memang dia tak tahu rimbanya, jatuhnya seperti tadi, seorang istri nggak wajib membayarkan zakat dirinya sendiri, juga anak-anaknya, karena itu kewajiban suaminya. Nah, tetapi kalau zaman sekarang ini mestinya bisa dikoordinasi. Nanti apakah izin atau kalau ditelepon atau gimana, kalau memang di tengah laut nggak ada sinyal, jatuhnya nggak tahu kapan baliknya, itu jatuhnya sama seperti tadi, suami yang tidak tahu di mana rimbanya. Jadi si istri tadi hanya boleh berhutang untuk nafkah makan kesehari-harian, tapi dia tidak wajib berhutang untuk membayar zakat dirinya dan anak-anaknya, karena itu kewajiban suaminya. Cuma kalau kita berbicara sekarang terhadap sayangnya seorang istri kepada suami, ya tentu janganlah sampai si suami itu berdosa, ya kan? Karena si istri ini tidak mau istrinya berkorban. Ya bilanglah, abang saya bayarkan zakatnya itu pakai duit saya dulu. Nanti setelah balik baru bang ganti bang duitnya. Kemarin saya bayar zakat tuh pakai duit saya, kan kewajiban abang. Nah itu yang seperti itu jadi istrinya saling, seorang istri yang menolong suaminya pengertian, sehingga suaminya nanti tidak jatuh kepada dosa karena tidak membayarkan zakat kepada orang-orang yang wajib dinafkahi, yaitu istri dan anak-anaknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Semoga menjadikan kemanfaatan bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah semoga Ramadan ini Ramadan yang berkah, yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, dan semoga kita nanti fitrah kita, zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.